Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu naltaqi fi hadzal fas, yakni fil madah al-lughah al-arabiyyah, wa insyaallah fi hadzal fursah sanadrus sahdal maudu fi'lul majhul. Yumkin qabla an nabtadi'a dirasatana fi hadzal fursah, hayya bina naqra'u du'a jama'atan, hayya bina naqra'u surah al-Fatihah. Baik, khalas qad intaha. Wa kaifa halukum jami'an fi hadhil fursah fi hadzal yaum? Insyaallah la'alana wa la'alakum bi khair wa siha wa afiyah daiman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam keadaan bersemangat untuk belajar, terutama karena mungkin sebentar lagi kita akan mendekati penilaian akhir tahun dan juga kenaikan kelas. Oleh karena itu la'alakum alaikum nulazimu bi murajaah wa mutalaah. Jadi kalian harus terus belajar, harus murajaah, mutalaah kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk absensinya silakan nanti isi di WA grup saja, nanti diberi keterangan apabila ada yang izin atau sakit atau berhalangan hadir lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan hari ini, kita terlebih dahulu mengulas pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Kalau boleh tahu, ada yang masih ingat kita minggu lalu membahas tentang apa? Nah, benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai fi'il mudhari dan juga fi'il madi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Nah, itu dia. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai fi'il madi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fi'il majhul. Jadi apa sih fi'il majhul itu? Apa perbedaannya dengan fi'il madi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar? Atau mungkin di antara kalian sudah ada yang sebelumnya mengetahui apa itu fi'il majhul? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Taib, untuk lebih jelasnya agar kita lebih memahami perbedaan antara fi'il madi bina ma'lum dan juga fi'il madi bina majhul, di sini kita akan sama-sama menganalisis beberapa contoh yang akan Bapak sajikan. Dari sini kita bisa menganalisis perbedaan antara fi'il madi bina ma'lum dan juga bina majhul, kemudian pola-pola fi'il madi bina ma'lum dan juga fi'il madi bina majhul, serta cara membuat atau merubah fi'il dari bina ma'lum ke bina majhul. Nah, di sini ada kata fa'ala, kemudian ada kata af'ala, selanjutnya infa'ala, dan yang terakhir istaf'ala. Baik, kita coba amati bersama. Di sini semua harkat dari fi'il madi bina ma'lum berharkat fathah. Fa'ala fathah akhirnya maupun huruf awalnya. Kemudian af'ala semuanya berharkat fathah. Nah, ada kata infa'ala. Kaidah dasar dari wazan fi'il madi untuk yang berhuruf 5 itu seperti ini, yaitu infa'ala. Jadi huruf awalnya dikasrohkan dan selebihnya difathahkan. Yang terakhir ada kata istaf'ala. Huruf awalnya hamzahnya dikasrohkan dan semua sesisanya difathahkan. Selanjutnya di lafaz sebelahnya ada kata fu'ila, kemudian ada kata uf'ila, unfu'ila, dan ustuf'ila. Nah, keempat contoh ini merupakan bentuk-bentuk dari fi'il madi bina majhul. Nah, dapat kita amati bersama perbedaan. Mari kita analisis bersama perbedaan dari fi'il madi bina ma'lum dan juga fi'il madi bina majhul. Untuk fi'il madi bina ma'lumnya fa'ala, kemudian fi'il madi bina majhulnya fu'ila. Nah, perbedaannya huruf yang pertama dari fi'il madi bina majhul ini yaitu huruf fa didomahkan. Kemudian huruf yang kedua atau huruf sebelum akhir
itu dikasrohkan, jadilah fu'ila. Lafaz yang kedua ada kata uf'ila. Huruf yang pertamanya yaitu hamzah didomahkan dan huruf sebelum akhirnya yaitu huruf ain dikasrohkan. Nah, semakin sini semakin paham mungkin ya perbedaan antara fi'il madhi bina ma'lum dan juga fi'il madhi bina majhul. Lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada kata unfu'ila. Jika sebelumnya infa'ala, nah di sini berubah menjadi unfu'ila. Bentuk bina majhulnya menjadi unfu'ila. Huruf yang pertamanya, semua huruf pertama itu didomahkan dan huruf sebelum akhir sisanya dua huruf sebelum akhir itu dibiarkan dulu. Nah, huruf sebelum akhir di sini ada huruf ain, yaitu dikasrohkan. Jadilah unfu'ila. Jadi huruf-huruf pertama di sini ada 5 huruf. Jadi huruf-huruf pertama sisakan 2 huruf di akhir, huruf ain dan lam. Nah, 3 huruf pertama ini kita domahkan, kecuali yang sukun tetap sukun ya. Di sini menjadi unfu'ila, huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu kata ustuf'ila. Nah, dari kaidahnya yaitu duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhir. Domahkan huruf awalnya, kemudian kasrohkan huruf sebelum akhirnya. Kita sisakan 2 huruf di belakang yaitu huruf ain dan lam, dan huruf awal di sini ada 4 huruf awal yaitu hamzah, sin, ta dan juga fa. Nah, kita domahkan kecuali yang sukun tetap sukun menjadi ustuf ala. Nah, asalnya istafala, kemudian domahkan menjadi ustuf ala. Dan langkah terakhir, langkah kedua yaitu kasrohkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhirnya di sini adalah huruf ain. Jadi kita kasrohkan menjadi ustuf'ila. Nah, jadi itu perbedaannya antara fi'il madhi dan bina ma'lum dan juga fi'il madhi bina majhul. Pola atau kaidah dari fi'il madhi bina majhul itu sendiri duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhir. Jadi mendomahkan huruf-huruf di awal, kemudian mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Huruf akhirnya tetap sama atau fathah karena ciri fi'il madhi adalah fathah. Baik, untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengetahui sejauh mana kalian memahami dari konsep fi'il madhi bina ma'lum dan juga fi'il madhi bina majhul ini, Bapak akan berikan beberapa contoh kata untuk kalian berubah menjadi fi'il madhi bina majhul. Di sini ada kata nasoro, kemudian ada kata akroma, ada kata inkasaro, dan yang terakhir ada kata istakhroja. Nah, yuk kita sama-sama buat rubah menjadi fi'il madhi bina majhul. Lafaz yang pertama ada lafaz nasoro. Nah, lafaz nasoro kita rubah menjadi fi'il madhi bina majhul. Langkah awalnya seperti apa? Ya, langkah awalnya adalah domahkan huruf yang pertama. Huruf yang pertama di situ ada huruf nun menjadi nusoro. Kemudian langkah kedua kasrohkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir di sini adalah huruf shad. Jadilah katanya menjadi nusiro. Nah, satu kata berhasil. Kemudian di sini kata yang kedua ada kata akroma. Kita rubah menjadi fi'il madhi bina majhul dengan langkah-langkah yang tadi. Huruf-huruf pertamanya sisakan 2 huruf di belakang yaitu huruf ro dan mim, dan huruf pertamanya di sini ada hamzah. Kita rubah menjadi domah menjadi ukroma. Biarkan yang sukun tetap sukun ya. Menjadi ukroma. Kemudian langkah yang kedua, rubah huruf sebelum akhir ya menjadi kasroh. Kasrohkan huruf sebelum akhir menjadi ukrima. Nah, seperti itu. Kemudian lafaz yang ketiga inkasaro.
kita rubah menjadi fi'il madhi bina majhul menjadi langkah pertamanya domahkan huruf-huruf awal. Di sini ada 5 huruf, sisakan 2 huruf di belakang yaitu huruf ta dan juga ro. Tersisa 3 huruf di awal, kita domahkan menjadi unkusaro. Unkusaro, kita domahkan huruf-huruf di awal. Kemudian kasrohkan huruf sebelum akhir yaitu huruf sa menjadi unkusiro. Seperti itu. Baik, contoh yang terakhir. Di sini ada kata istakhroja. Kita rubah menjadi fi'il madhi bina majhul. Contohnya di sini langkah pertamanya adalah duma awaluhu. Dari kata istakhroja, sisakan 2 huruf di belakang yaitu huruf roh dan jim, dan huruf-huruf di awal kita domahkan menjadi ustukhroja. Nah, benar, ustukhroja. Kemudian kita kasrohkan langkah kedua yaitu kasrohkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhirnya yaitu huruf ro. Kita kasrohkan menjadi ustukhrija. Nah, sekiranya kalian kayaknya udah mulai memahami perbedaan dari fi'il madhi bina ma'lum dan juga fi'il madhi bina majhul, dan kalian juga kelihatannya sudah mulai memahami ya cara membuat cara membuat fi'il madhi bina majhul atau merubah fi'il madhi bina ma'lum menjadi fi'il madhi bina majhul dengan kaidah dasar tadi, dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhir. Didomahkan huruf awalnya, kemudian kasrohkan huruf sebelum akhirnya. Nah, di sini kita harus mengetahui juga kalau misalkan nanti ada soal berbentuk fi'il madhi bina majhul, kemudian kita harus ditanya fi'il madhi bina ma'lumnya apa, maka kita harus paham juga konsep dasar dari fi'il madhi bina ma'lum dan juga fi'il madhi bina majhul. Contoh, di sini ada lafaz nusiro. Nusiro itu fi'il madhi bina majhul ya, karena didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Jadi apa fi'il madhi bina ma'lumnya? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Fi'il madhi bina ma'lumnya yaitu lafaz nasoro. Kita domahkan, kita fathahkan semua huruf awalnya. Jadi, fi'il madhi bina majhulnya nusiro, fi'il madhi bina ma'lumnya nasoro. Nah, mungkin itu dia seputar pembahasan dari fi'il madhi bina ma'lum dan juga fi'il madhi bina majhul. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mengimplementasikan, membedakan, membuat, serta bisa menguraikan contoh-contoh dari bentuk-bentuk fi'il madhi bina ma'lum dan juga fi'il madhi bina majhul. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian mengenai materi hari ini, silahkan pertanyaannya ditampung di WA Group. Nanti Bapak akan jelaskan di WA Group. Dan sekiranya untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk terus menghafal, dan minggu selanjutnya kita akan masih membahas tentang fi'il madhi bina majhul, tetapi mengaplikasikannya ke dalam jumlah mufidah, ke dalam kalimat sempurna. Jadi penggunaannya itu seperti apa sih antara fi'il madhi bina ma'lum dan juga fi'il madhi bina majhul. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita juga dapat mengaplikasikannya, dapat selalu mengamalkannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Tayyib. Syukron ala husni istima'ikum wa istimamikum ala kulli minkum. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.